Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk kali ini silakan kalian buka LKS Persada tema 6 halaman 14. Di situ ada penjelasan tentang rima puisi. Apakah rima itu? Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Nah, yang ini kalian garis bawahi. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di baris yang terakhir dalam satu bait. Rima juga dapat ditemukan dalam satu baris. Nah, di sini ada jenis atau macam rima. Yang pertama adalah rima akhir, yaitu persamaan bunyi pada akhir baris. Macam rima akhir adalah rima silang atau ABAB. Contohnya, kalian bisa perhatikan contoh yang berikut ini ya. Sebelum nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat puisi sendiri-sendiri. Nah, contoh rima silang atau yang terakhirnya berbunyi beda ABAB. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas, dari gunung memuncak sunyi, berayun-ayun di atas alas. Bisa diperhatikan di baris yang terakhir itu ada kata untuk yang pertama ya, baris yang pertama itu menyejuk bumi, berakhir dengan bunyi I. Kemudian yang kedua, menghempas emas, berakhir dengan bunyi S. Kemudian yang ketiga, baris ketiga, memuncak sunyi, berakhir dengan bunyi I, sama dengan baris yang pertama. Kemudian baris yang keempat atau yang terakhir, di atas alas, yaitu sama dengan baris yang kedua, S. Nah, inilah rima yang berbunyi A, B, A, B. Jadi yang terakhirnya itu ABAB ya. Ini dianggap ABAB ini. Yang berikut ini. Nah, ini I. Ya, walaupun bunyinya I, tapi istilahnya diistilahkan kalau dalam puisi A, ya. A, kemudian S, B, kemudian A, B, gitu ya. Oke, selanjutnya ada rima terus. Ini akhirannya sama, atau kalau iya I semua, kalau U ya U semuanya. Jadi terakhirnya bunyinya A. Contoh bisa dilihat di situ. Di lereng gunung lembah menghijau. Yang terakhir U kan. Nah, kemudian yang kedua, air terjun menghimbau-himbau. U lagi. Kemudian yang ketiga, meraih beta pelipur risau, turut hasrat hendak menjangkau. Bunyinya sama U semuanya, maka rimanya A. Kemudian yang ketiga ada rima pasang. Ini AABB. Kita lihat contoh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku digusur dari tanah leluhur. Untuk baris yang pertama dan baris yang kedua, ya, terakhirnya itu berbunyi U. Kemudian yang ketiga dan keempat R. Kemudian rima patah, ini bisa AB atau AB, AA atau AABA. Contohnya, selalu kau teringat padaku, seperti aku tak pernah lupa padamu. Tak sepatah keluar dari mulutmu, tapi setitik air mata tercurah. Bisa dilihat kalimat yang terakhirnya, itu ada U, dan H. Berarti ini adalah A, B. Bisa juga AB, AA, BA. Gitu ya. Harus sama atau tidak asal-asalan ketika kita akan membuat puisi itu. Perhatikan rimanya.
Selanjutnya ada rima peluk. Rima peluk yang berbunyi A, B, B, A. Contoh, di lengkung cahaya berhias bintang, cahaya bulan di ombak menitik, embun berdikit turun merintik, engkau menantikan ikan datang. Untuk baris yang pertama sama bunyinya terakhirnya dengan baris yang terakhir atau keempat. Kemudian untuk baris yang kedua itu sama dengan baris yang ketiga. Berhias bintang, ikan datang, ombak menitik, turun merintik. Itu adalah rima peluk atau A, B, B, A. Nah, selanjutnya ada rima datar, yaitu persamaan bunyi pada tiap-tiap larik sajak. Macam-macam rima datar adalah 1. Rima asonansi atau pengulangan bunyi vokal. Contoh, burung perkutut di ladang berumput, neba berkawan menelani kerikil, kami segan memasang pulut, memikat burung begitu mungil. Bisa dilihat persamaannya di mana? Ya, di baris yang pertama itu sama dengan baris yang ketiga, kemudian baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Yang kedua ada rima aliterasi atau pengulangan bunyi konsonan. Contoh, kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Bisa dilihat baris yang pertama bunyi atau terakhirnya sama dengan baris yang kedua, kemerlap, malam gelap, pulang perlahan, setia selalu. Ini namanya aliterasi. Tapi tidak untuk baris yang ketiga itu tidak sama dengan yang di baris yang keempat. Sampai di sini jelaskan ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, kalian silakan membuka LKS Persada tema 6 halaman 16. Ini ada gambar siklus hidup atau daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu dan binatang yang lainnya. Setelah kemarin kalian sudah membaca metamorfosis, ya, kalian sudah tahu ya apa itu artinya metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup berawal dari telur hingga dewasa. Nah, kita hanya mengulang di kelas 4 ini. Di kelas 3 sudah pernah ya, daur hidup kupu-kupu, daur hidup nyamuk. Kita sudah pernah. Kita hanya akan mengulang. Silakan dibuka halaman 16. Daur hidup kupu-kupu, bisa dilihat gambarnya ya di sini. Berawal dari telur, egg, ini egg, bukan egg. Nah, oke, berubah dari egg, kemudian berubah menjadi caterpillar atau ulat ya. Kemudian berubah lagi menjadi chrysalis atau ini adalah kepompong ya. Dan adult emerges ini adalah kemudian yang keluar dari kepompong dan akhirnya menjadi dewasa, adult. Kupu-kupu dewasa. Ini adalah siklus hidup atau daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang masuk ke dalam kerajaan Animalia dan divisinya Rhopalocera, filum Arthropoda, kelas insek, dan berordo Lepidoptera. Meskipun termasuk ke dalam kelompok serangga, namun kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Jadi walaupun ini adalah serangga tapi tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Ya. Nanti kalian silakan baca dari telur ya. Kupu-kupu biasanya akan terbang ke sana kemari untuk mencari tempat atau daun tertentu ya, untuk menempatkan telurnya. Contoh yang daun yang biasanya untuk menempatkan telur biasanya adalah seperti daun jeruk, daun jambu, daun pari, atau daun-daun lain yang
dipercaya untuk mempunyai sumber makanan yang lainnya. Nah, setelah itu telur diletakkan pada bagian bawah daun, dan beberapa induk kupu-kupu akan meletakkan lebih dari satu telur ya. Kemudian setelah bertelur akan berubah atau menjadi ulat atau larva ya. Keluarlah bayi larva atau sering kita sebut dengan ulat. Ulat yang baru saja menetas akan langsung memakan cangkangnya karena kaya akan nutrisi. Dan selanjutnya mereka akan memakan daun-daunan di mana mereka hidup. Nah, semasa hidupnya, ulat akan berganti kulit setiap kali mereka akan tumbuh besar sebanyak 4 hingga 6 kali. Jadi ulat itu berganti kulit. Kita lanjut, tadi kita sudah belajar tentang metamorfosis atau daur hidupnya kupu-kupu. Sekarang kita lihat ada di gambar, ada metamorfosis belalang. Bisa dibuka sendiri ya. Kalian mempunyai buku, silakan dibuka. Di situ ada metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang mengikuti urutan tahapan mulai dari fase telur, nimfa, dan fase belalang. Ya, silakan nanti kalian baca sampai selesai.